Pemain keturunan Brazil gabung klub Liga 1. STY pegang banyak data pemain keturunan. Alasan Martin Paes wajib terima tawaran Empoli. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pegang banyak data pemain keturunan, STY bawa timnas tak kehabisan talenta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diam-diam menyita perhatian lantaran menemukan banyak data pemain keturunan yang bisa membela skuad Garuda. Hal itu diungkapkan oleh manajer timnas U17 dan timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia jadi salah satu tim yang terus menambah kekuatan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi fokus adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal. Hadirnya pemain keturunan tentu menambah opsi bagi Sintayong dalam meracik skuadnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan, Sintayong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan. Kondisi tersebut pun membuat Sintayong sebenarnya memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi skuad. Menurutnya, ini jadi langkah krusial agar timnas Indonesia bisa konsisten. Sintayong itu punya stok pemain 50 database-nya. Misal kalau Jordi Amat udah di peak performance, sekarang turun, gantinya banyak. Elkan nggak bisa datang, tidak usah khawatir, karena stok dari U23 juga ada. Ujar Ahmad Zaki Iskandar. Tak bisa dipungkiri hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan mendatangkan dampak positif, termasuk membuat persaingan di dalam tim lebih ketat dan mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tentunya hanya pemain yang memiliki kualitas yang akan dilirik oleh Sintayong. Tak hanya itu, kolaborasi dengan pemain diaspora diharapkan bisa menjadi wadah untuk berbagi ilmu. Tujuan utamanya tentu agar sepak bola Indonesia termasuk timnas memiliki standar yang lebih baik. Jadi kini menarik untuk menanti pemain keturunan potensial yang segera membela lambang Garuda di dada. Alasan Martin Paes wajib terima tawaran Empoli. Pertama, jadi pilihan utama. Satu hal yang dibutuhkan pemain untuk terus berkembang adalah kesempatan untuk tampil. Martin Paes akan mendapatkan itu jika pindah ke Empoli, sebab Empoli memproyeksikan Paes sebagai penjaga gawang utama. Menurut Di Marzio, Empoli kehilangan kiper pada musim lalu, Elia Caprile, yang kembali ke klub asalnya Napoli. Sementara itu Empoli juga telah melepas Edrit Berisha. Dengan demikian posisi penjaga gawang utama masih kosong. Kondisi tersebut pun membuat kesempatan Paes menjadi starter terbuka lebar. Ia tidak akan kehilangan nilai positif di Dallas, yakni bermain sebagai pilihan utama. Kedua, pemain di kasta lebih tinggi. Sudah bukan rahasia lagi jika Serie A punya level lebih baik dari Major League Soccer. Oleh karena itulah pindah ke Serie A adalah lonjakan karir bagi Paes. MLS menjadi satu di antara liga dengan perkembangan yang masif saat ini, terutama dengan terpilihnya Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun, Serie A ada di level berbeda. Kompetisi nomor 1 di Italia itu masuk ke dalam jajaran 3 liga terbaik di Eropa. Oleh karena itulah, Paes punya kesempatan menempa ilmu di kompetisi yang lebih ketat dan bergengsi. Sebagai tim Serie A, Empoli tentu punya standar tinggi ketika berlatih. Hal itu akan banyak membantu Paes dalam mengasah kemampuan. Ketiga, batu loncatan gabung klub besar. Alasan terakhir adalah kesempatan gabung tim lebih besar. Paes punya kans dilirik tim-tim elit Eropa jika bermain gemilang bersama dengan Empoli. Empoli memang bukanlah klub papan atas di Serie A,
Meski demikian, Empoli tetap lebih baik dalam banyak hal daripada FC Dallas. Jika bermain apik, Paes berpeluang menjadi incaran raksasa Italia yang sedang mencari kiper baru atau tim Eropa lainnya. Paes sendiri akan lebih mudah dipantau karena tampil di satu di antara liga elit dunia. Lulusan Timnas U20, pemain keturunan Brazil gabung klub Liga 1. Kabar menarik datang dari pemain berdarah Brasil Hugo Samir yang resmi bergabung ke klub Liga 1 Persik Kediri. Sebagaimana diketahui, Hugo Samir merupakan salah satu pemain bertalenta yang sempat mendapatkan sentuhan dari Sintayong dan Indra Syafri di Timnas U20. Hugo Samir cukup familiar di telinga penikmat sepak bola tanah air. Ia merupakan putra kandung dari pelatih Brasil kawakan di Liga Indonesia, Jackson F. Tiago, dengan istrinya Nadira Bejamal. Meskipun ayahnya tetap mempertahankan kewarganegaraan Brazilnya, pemain kelahiran Surabaya 25 Januari 2005 itu mengambil status sebagai WNI. Sejak kecil ia ingin melanjutkan jejak sang ayah di dunia sepak bola. Keinginannya itu pun didukung oleh Jackson F. Tiago yang secara eksklusif mengarahkannya. Sayangnya, perjalanan karir Hugo Samir di usia muda syarat akan kontroversi, seperti insiden pemukulan hingga mendapatkan kartu merah akibat insiden di Asian Games 2022 silam. Menariknya, kabar terbaru menyebutkan bahwa Hugo Samir resmi direkrut oleh Persik Kediri untuk memberikan daya serang juga untuk memenuhi tuntutan regulasi di Liga musim depan. Melansir dari laman resmi Liga Indonesia baru, tiap klub Liga 1 di musim depan memang wajib memainkan minimal satu pemain U22 di setiap pertandingan selama kurang lebih 45 menit. Hugo Samir sendiri yang berposisi sebagai penyerang dan winger kiri tentunya diharapkan juga mampu bersaing di klub untuk Liga 1 musim 2024-2025 mendatang. Jika mampu meningkatkan kualitasnya, bukan tidak mungkin ia kembali dipanggil ke dalam skuad Garuda.